Welcome to Satrio Mindset. Triple A rating menuju keberhasilan yang berkualitas. Siapa yang tak kenal Mike Tyson? Petinju amat berbakat yang mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Dalam usia yang sangat muda, ia telah berhasil memperoleh semua keinginannya yang dipendam oleh semua manusia, yakni kinerja, kekayaan, dan kemasyhuran. Pada awal kejayaannya, tak ada yang berani meramalkan kekalahan dalam setiap pertandingan. Ia buas, beringas, keras, kuat, dan tahan banting. Ia memiliki segala kemampuan, yaitu aptitude dan ability, untuk menjadi juara dunia sejati. Bahkan, karena begitu kuatnya si leher beton ini, banyak komentar memujanya. Andaikan penantang nomor urut 1 dan 2 bergabung pun, belum tentu mampu mengalahkannya. Dalam setiap pertandingan, pasar taruhan berfokus pada satu hal, yaitu pada ronde keberapa lawannya akan jatuh. Ternyata, Mike Tyson memang memiliki leher beton, tetapi hanya memiliki hati jerami. Beton fisik yang kuat hanya bertahan sangat singkat bila hatinya berkualitas jerami. Ia runtuh bukan oleh lawan di ring, melainkan hancur dalam pertandingan di arena hati. Ia kalah dalam pertandingan mental. Gaya bertanding yang kasar di ring ternyata mencerminkan sikapnya juga di dunia nyata. Ia kalah oleh dirinya sendiri. Beberapa kali ia harus berurusan dengan pihak berwajib karena masalah lust dan pleasure. Ia hancur hanya karena kenikmatan sesaat. Ketika ia tak mampu memperbaiki sikap hatinya, dalam pertandingan selanjutnya, ia mudah dikalahkan oleh lawan yang secara teoritis bukan tandingannya. Attitude prevails. Saul memiliki segala kemampuan untuk menjadi orang besar. 1 Samuel 9 ayat 2 menulis, seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Secara aptitude, ia sudah lolos kualifikasi. Ditambah lagi, ia juga mendapat anointing. Aptitude dan anointing merupakan modal dasar yang sangat dahsyat untuk mengemban tugas apapun, walaupun ia sebenarnya bukan siapa-siapa. 1 Samuel 10 ayat 1 menulis, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Modal yang sangat kuat, strong aptitude, dan anointing tidak menjamin kesuksesan dalam kehidupan ini. Saul, seperti halnya Mike Tyson, bukan gagal karena kalah perang dengan musuh terbesarnya, Filistin, tetapi oleh dirinya sendiri. Ia gagal dalam bersikap, taat kepada Tuhan, sabar, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 12 ditulis, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kecerobohan sikap bukanlah cerminan keberanian, dan itu jugalah yang membuat ia kehilangan mahkotanya.
Masih diberi kesempatan kedua, Saul pun gagal memenuhi panggilan ketaatan ketika diperintahkan untuk membasmi seluruh orang Amalek dan perbendaharaannya. Ia berhasil mengalahkan Amalek, tetapi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Ia menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Saul gagal, aptitude dan anointing fails. Ketika ditanya alasannya, dengan jujur ia menjawab, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataan-Mu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Itu tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 24. Jawaban jujur dan masih sering terjadi hingga saat ini, takut kehilangan dukungan dan jabatan. Orang lebih takut kepada KPK daripada kepada Tuhan. Kita lebih tunduk pada shareholder dan stakeholder dibandingkan pada soulholder. Ironis memang, namun itu fakta bahwa aptitude dan anointing tidaklah cukup. Attitude prevails. Dunia olahraga, pemerintahan, dan perusahaan tidak ada bedanya. Pemain dan pemimpin di arena apapun akan menjadi besar kalau mereka berhasil mengembangkan AAA rating, yaitu attitude, anointing, dan aptitude. Urutan ini tidak boleh diubah. Ketiganya amat penting, tetapi yang paling penting adalah attitude. Attitude merupakan kumpulan proses kehidupan yang bisa dilatih dan dikembangkan. Hal ini bersumber dari karakter dan berujung pada perilaku yang mampu dirasakan oleh orang sekitarnya. Proses ini adalah proses dari dalam keluar, dari hati menuju pikiran dan bermuara di perkataan dan perbuatan. 3 reposisi pribadi dari hati yang membuat seseorang mampu mengembangkan sikap hidup atau attitude yang sangat baik adalah: 1. Reposisi diri sebagai hamba atau servant. Aku ini hamba Tuhan. Itulah sikap dasar Maria dan Yusuf ketika menerima berita Natal. Itu pula sikap Yesus tatkala mengajarkan arti melayani dengan membersihkan kaki murid-muridnya. Ini adalah konsistensi dari ajaran Yesus. Siapa yang mau menjadi pemimpin, hendaklah menjadi pelayan. Reposisi ini membuat seseorang tidak mudah pongah tatkala kesuksesan materi didapatnya. Tidak mudah sombong ketika kepopuleran disandangnya. Ini juga tidak mudah luntur ketika kegagalan dan hambatan diterimanya. Toh, saya hanya seorang hamba. Memiliki hati sebagai hamba membuat seseorang akan fokus pada panggilannya, tugas berikutnya, dan tantangan selanjutnya. Tidak ada yang perlu ditangisi kalau ia gagal meraihnya. Ia adalah hamba. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Yang kedua, reposisi diri sebagai murid atau disciples. Ini berarti sikap yang mau diajar dan belajar dalam kehidupan ini. Ada kalanya orang menang atau kalah. Ada kalanya orang harus memerintah dan diperintah. Kalau kita mereposisi diri sebagai murid, sikap yang paling utama adalah tunduk pada guru serta mau belajar rendah hati dan menyerap seluruh pelajaran yang diberikan gurunya. Siapa guru kehidupan ini? Tuhan sebagai yang utama, orang tua sebagai yang kedua. Namun, banyak guru lain yang sering tidak kita perhatikan. Teman kantor, sejawat yang kasar, cerewet, mau menang sendiri,
semuanya sering dijadikan guru oleh Tuhan untuk melatih kesabaran kita. Atasan yang tidak mau tahu urusan pribadi dan hanya fokus pada pekerjaan adalah guru yang baik untuk mengajarkan prioritas. Tetangga yang suka membuat kegaduhan dan parkir mobil di halaman kita mungkin adalah guru yang baik untuk melatih keberanian kita menegur dengan kasih. Tuhan merenda semua yang ada di lingkungan kita untuk suatu maksud. Kita belajar bahkan dari si semut yang kecil. Ketiga, reposisi diri sebagai utusan atau ambasador. Duta besar suatu negara harus mencerminkan seluruh citra negara yang diwakilinya. Ia adalah representasi dari seluruh aptitude, anointing, dan attitude bangsanya. Ia harus pandai-pandai memainkan peran ini karena ia tidak bisa menjadi dirinya sendiri secara total. Ia adalah bagian dari sebuah bangsa yang harus dipasarkan di negara orang lain agar bangsa lain mengagumi bangsanya. Kita adalah utusan Kristus, harus mencerminkan sikap Kristus sebagai raja yang kita wakili. Kalau kita selalu sadar bahwa kita adalah duta besar, dengan kehormatan yang kita sandang, patutkah kita bersikap sebagai orang biasa yang mengatakan yang lain juga begitu kok, gak perlu suci-suci amat? Ketiga reposisi diri ini akan membawa kita pada posisi tertinggi pada rating AAA atau triple A rating, yang membuat kinerja kita diakui oleh kawan dan lawan. Ini bukan berarti kita adalah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang selalu mencoba bangkit lagi ketika kegagalan terjadi. Daud, Simpson, Musa, Petrus, dan para pahlawan iman adalah contoh orang biasa yang diubah menjadi orang luar biasa karena mereka mampu memadukan attitude, anointing, dan aptitude secara tepat. Kalau yang lain bisa, mengapa kita tidak?